Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan peluruhan. Di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama. Untuk nomor yang pertama. Untuk nomor yang pertama di sini berdasarkan hasil sensus tahun 2019, banyak penduduk desa Sokawangi sebanyak 7.000 orang. Banyak penduduk setiap tahun meningkat 6% dari banyak penduduk sebelumnya. Tentukan banyak penduduk desa Sokawangi pada tahun 2022. Oke, kita langsung saja selesaikan. Nah, di dalam menentukan pertumbuhan jumlah penduduk, bisa kita rumuskan bahwa PN sama dengan P0 dikali dengan 1 ditambah dengan P pangkat N. PN di sini adalah jumlah penduduk setelah mengalami peningkatan atau pertumbuhan di sini ya. Jumlah penduduk setelah mengalami pertumbuhan. Kemudian P0 di sini adalah jumlah penduduk awalnya. Sedangkan P di sini, P kecil ini adalah persentase pertumbuhannya. Sedangkan N-nya adalah jangka waktunya. Nah, maka dari situ kita langsung saja tentukan apa yang diketahui di soal di sini. Nah, di sini diketahui bahwa pada tahun 2019 itu diadakan sensus. Nah, jumlah penduduk awalnya adalah 7.000. Pada tahun 2019 jumlah penduduknya adalah 7.000. Maka 7.000 di sini sebagai jumlah penduduk awalnya, yaitu 7.000. Banyak penduduk setiap tahun meningkat 6%. Nah, 6% ini sebagai persentase pertumbuhannya, yaitu P-nya. P-nya sama dengan 6% per tahun. Tentukan banyak penduduk desa Sokawangi pada tahun 2022. Nah, awalnya yaitu 2019. Nah, kita disuruh menentukan penduduknya di tahun 2022. Maka jangka waktunya adalah dari 2019 sampai 2022, atau kita bisa kurangkan saja biar lebih mudah, yaitu 2022 dikurangi dengan 2019. Maka jangka waktunya adalah 3 tahun. Kita disuruh menentukan jumlah penduduk setelah mengalami pertumbuhan, yaitu pada tahun 2022. Kita langsung saja, setelah kita mengetahui apa yang diketahui, kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya bahwa PN sama dengan P0 dikali dengan 1 ditambah dengan P pangkat N. Maka kita tuliskan bahwa P0-nya adalah 7.000 dikali dengan 1 ditambah dengan P-nya adalah 6%. Pangkat N, N-nya adalah 3 di sini. Maka sama dengan 7.000 ditambah 7.000 dikali dengan 1 ditambah 6%-nya saya rubah dalam bentuk desimal untuk mempermudah dalam perpangkatan, dalam memangkatkan di sini. Sehingga PN sama dengan 7.000 dikali dengan 1,06 pangkat 3. Maka sama dengan 7.000 dikali dengan 1,06 pangkat 3, hasilnya adalah 1,191016. Maka kita kalikan dengan 7.000, sehingga hasilnya adalah 8.337,112. Nah, karena berkaitan dengan jumlah penduduk atau jumlah orang, maka tidak ada yang bentuknya adalah desimal atau koma ya. Maka kita bulatkan terlebih dahulu di sini. Nah, hasilnya adalah 8.337 orang. Jadi, jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 8.337 orang. Mudah ya? Oke, kita langsung saja lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, pada pukul 08.00 atau jam 8 ya, massa suatu zat radioaktif adalah 500 gram. Apabila laju peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 2% setiap jam, tentukan sisa radioaktif pada pukul 10.00 atau pada pukul 10 ya, pada pukul 10. Nah, ini termasuk dalam jenis soal peluruhan. Kalau tadi soal yang nomor 1
soal yang nomor 1 adalah pertumbuhan. Untuk soal yang kedua adalah peluruan. Peluruan itu artinya berkurang, meluruh, ya. Sehingga hampir sama sebenarnya, hampir sama rumusnya dengan tadi di dalam pertumbuhan, bahwa pertumbuhan dengan Pn sama dengan P0 dikali dengan 1 tambah P pangkat N. Namun kalau di dalam peluruhan itu Pn sama dengan P0 dikali dengan 1 kurangi P. Dikurangi, bedanya di sini dikurangi. Dipangkatkan dengan N, karena peluruan itu semakin berkurang, meluruh. Berkurang, sehingga ininya dikurangi. Nah, seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu Pn-nya berapa, P0-nya berapa, P-nya berapa, dan N-nya berapa. Kita langsung saja lihat di soal. Pada pukul 8 massa zat radioaktif adalah 500 gram. Ini sebagai awalnya, yaitu P0-nya. P0-nya adalah 500 gram. Apabila laju peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 2% setiap jam, maka 2%-nya ini adalah persentase peluruhannya, yaitu 2% per jam. Tentukan sisa zat radioaktif pada pukul 10. Nah, waktunya tadi awalnya adalah pukul 8, kita disuruh menentukan sisanya pada pukul 10. Maka N-nya bisa kita tentukan dari jam 8 sampai jam 10, atau bisa dikurangkan. Jam 10 dikurangi jam 8, maka N-nya adalah 2 jam. Kita disuruh menentukan Pn-nya atau sisa peluruhan zatnya, yaitu berapa. Maka kita langsung saja bahwa Pn sama dengan P0 kali 1 kurangi P pangkat N. Sehingga Pn sama dengan P0-nya adalah 500 dikali dengan 1 dikurangi 2% pangkat 2. Karena N-nya di sini 2 ya. 2. Maka seperti biasa, persennya ini kita rubah dalam bentuk desimal, sehingga Pn sama dengan 500 kali 1 kurangi 0,02. 2% dirubah jadi desimal, maka komanya maju 2, sehingga hasilnya adalah 0,02. Maka Pn sama dengan 500 dikali dengan 0,98, yaitu 1 dikurangi 0,02, hasilnya adalah 0,98. Kita pangkatkan dengan 2, maka kita cari ini dulu. Sehingga Pn sama dengan 500 dikali dengan 0,9604 atau 0,9604 atau 04 ya. Sehingga kita kalikan 500 dikali dengan ini, hasilnya adalah 480,2 gram. Ini sisa radioaktifnya. Jadi, sisa radioaktifnya adalah 480,2 gram. Itulah cara menentukan pertumbuhan suatu penduduk dan peluruan suatu zat radioaktif di dalam soal cerita. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.